Yo, halo Sobat LH, kembali lagi di podcast Lingkungan Hidup yang kedua. Dan kali ini bersama saya, Rio Utama, dengan tema penghijauan, dan narasumber kali ini adalah Duta Lingkungan Hidup Jawa Timur. Silahkan Mas, dikenalkan dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Aji Sasongko, biasa dipanggil Aji, bisa dipanggil Sas, bisa dipanggil Sasongko, terserah kalian, bisa panggil apa aja, yang penting sesuai namanya ya. Terus untuk saat ini Aji menjabat sebagai winner Duta Lingkungan Jawa Timur 2022 dan yang akan mewakili Jawa Timur di ajang Duta Lingkungan Indonesia 2023. Seperti itu. Untuk prestasi lainnya masih banyak lagi. Di bidang duta juga, Aji merupakan first runner up Putra Pendidikan Jawa Timur 2020 dan Aji juga sebagai juara harapan 2 Duta Wisata Kange dan Yune Bojonegoro tahun 2019. Seperti itu. Oke, mungkin aku panggilnya Bro Aji aja ya, biar kita lebih akrab. Oke, boleh. Oke, nanti untuk Sobat LH yang pengen lebih kenal lagi sama Bro Aji ini, mungkin bisa di-spill Instagramnya atau akun media sosial yang bisa Oke, jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa follow Instagram @aji_. Nanti pasti bakal Aji follow back. Untuk Facebook sama Aji juga. Kalau nomor WhatsApp bolehlah nanti DM ya. Nanti kalau udah aku follow back boleh DM nomor WA-nya. Oke. Mungkin itu tadi perkenalan dari dari Bro Aji ya. Mungkin aku mau tanya dulu nih, Bro Aji ini sejak kapan tertarik dengan kegiatan yang berpengaruh dengan lingkungan hidup ini? Kalau mulainya sebenarnya Aji kan di bidangnya jauh dari lingkungan ya. Tapi untuk penerapannya Aji dalam hal suka lingkungan itu pasti kan dari kecil. Tapi untuk penerapan menjadi seorang duta lingkungan, bagaimana dewasa bisa menjaga lingkungan, Aji mulai tahun dari 2019 sejak Aji ikut duta juga itu. Jadi mulai dari situ Aji mulai berpikir bagaimana kita sebagai seorang ambasador, kita sebagai seorang influencer juga kita harus sadar tentang lingkungan. Seperti itu. Jadi sebagai influencer juga ya? Iya. Oke, jadi di sini aku penasaran nih. Ini kan juga mungkin baru dari Sobat LH kita manggil para pendengar kita biasanya Sobat LH gitu ya kan? Bro maksudnya. Ya. Kita pengen tahu nih kesibukan dari Bro Aji ini sebagai duta lingkungan itu ngapain aja? Kalau kesibukannya dibilang sibuk pasti sibuk banget ya. Karena sejak menjabat sebagai Duta Lingkungan Jawa Timur ini pasti sudah banyak sekali rundown, sudah banyak sekali program-program yang harus Aji jalankan, mulai dari tentunya dari kabupaten, kota hingga ke Jawa Timur. Untuk yang pertama, yang dulu setelah 2 hari Aji menjabat itu Aji sudah bekerja sama dengan UMKM setempat di Kabupaten Bojonegoro, di Kabupaten Aji. Terus setelah itu kita sampai sekarang juga terus menerapkan dan juga melanjutkan program-program yang sudah kita susun saat kita mulai dari prakarantina, semifinalis dan lain sebagainya. Kita sudah mempunyai program, kita sudah punya advokasi. Jadi setelah menjabat ini kita tinggal menjalankan advokasi. Kalau dari Aji sendiri kan sudah punya advokasi ya untuk Aji bawa sebagai duta lingkungan ini. Advokasi Aji yaitu kelas inspirasi, di mana kelas inspirasi ini juga berkaitan tentang penghijauan lingkungan, bagaimana tentang pengaruh sosial dan juga lingkungan, dan yang terutama adalah perihal kita sebagai seorang pemuda sadar lingkungan, seperti itu. Jadi untuk saat ini kita kesibukannya masih banyak sekali untuk menjalankan program-program dan advokasi, dan banyak sekali juga untuk attending ataupun undangan menghadiri sebagai narasumber, sebagai juri dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin kegiatannya Mas Aji ini kan cukup banyak. Kalau nggak salah tadi Mas Aji dari Bro Aji ya, maaf salah lagi.
dari Bro Aji sendiri itu tadi kayaknya kalau dari data yang saya dapat itu kan juga dari semester 5 kalau nggak salah, bener nggak? Iya betul. Bagaimana Bro ini untuk membagi kesibukan dari mahasiswa semester 5 yang bisa dikatakan sangat sibuk dengan kegiatan Bro Aji sebagai duta ini? Apa enggak? Oke. Kalau Aji sendiri ini kan kebetulan untuk ambil studinya kan di universitas terbuka. Jadi Aji kan waktunya bisa fleksibel. Di samping itu Aji juga kerja. Jadi bagaimana Aji harus benar-benar menata, membuat schedule yang benar-benar ini waktu luang, ini benar-benar waktu luang yang bisa Aji ambil untuk attending, menjalankan program dan lain sebagainya. Jadi hamin berapa minggu atau hamin berapa bulan itu pasti Aji udah menyusun apakah hari ini nanti Aji kosong atau tidak, jadi besoknya ini ada acara apa, besoknya lagi tuh Aji selalu buat schedule itu hamin 14 hari, hamin 2 minggu, jadi bisa tertata, kita nggak ada tumpuk istilahnya, ataupun kita tidak mengecewakan pihak manapun, seperti itu. Oke. Jadi kuncinya, kalau yang saya tangkap di sini kuncinya adalah konsisten dan cara membagi waktu ya, Bro Aji. Iya betul. Harus konsisten, itu sangat perlu dan sangat penting. Iya, apalagi dengan kesibukan yang sangat padat itu. Mungkin langsung saja kita langsung ke pertanyaan pertama. Untuk yang terdekat ini, program kerja apa yang mau Bro Aji ini laksanain? Untuk program terdekat saat ini ya, di bulan Desember ini insya Allah kita akan melaksanakan webinar, di mana webinar tersebut berisi tentang peduli lingkungan, sadar lingkungan, dan juga bagaimana cara kita untuk menghadapi masyarakat yang belum sadar lingkungan di sekitar kita. Jadi kita sebagai seorang pemuda, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mensosialisasikan. Melalui webinar itu Aji yakin dan percaya bahwasanya di saat kita kurang bisa mengakses orang-orang yang masih jauh di luar sana yang belum sadar lingkungan, dengan adanya webinar ini nantinya juga bisa menarik para pemuda untuk bisa gabung dan juga bisa mengikuti webinar dan bisa menjalankan hal-hal yang kita sampaikan di webinar tersebut. Seperti itu untuk hal terdekat ini. Untuk nantinya juga kita juga akan membuat program mungkin di bulan Januari ataupun di bulan Februari yang terdekat ini, karena di akhir tahun ya kita pasti banyak sekali kegiatan, tapi kita akan mengusahakan bagaimana program yang sudah kita susun dari awal kita menjabat itu bisa terlaksana. Kalau yang terdekat ini masih yang webinar ini, seperti itu. Oke, kalau seumpama dari Sobat LH ini ingin ikut acara tersebut, mungkin bisa Mas Adi spill kalian. Oh, sangat boleh ya, karena kita juga membutuhkan peran seperti kalian, seorang mahasiswa yang aktif, seorang mahasiswa yang tentunya sadar lingkungan, untuk ikut serta mensosialisasikan dan juga ikut serta membangun kepada masyarakat di luar sana bahwasanya lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi nanti pasti akan kita informasikan di seluruh Sobat LH ya. Untuk teman-teman di luar sana juga kita akan sebar pamflet, kita akan menginformasikan webinar tersebut. Tentunya semuanya boleh ikut gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kita sasarannya kepada mahasiswa, masyarakat kecil, pemuda terutama, dan juga mungkin masyarakat luas yang berada di Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur bisa ikut gabung semuanya, seperti itu. Oke, nanti Bro Aji bisa share pamfletnya ke kita, nanti kita juga bisa ikut bantu promoin gitu. Oke, siap. Oke, menurut Bro Aji sendiri, Ya, di daerah Jawa Timur ini kan termasuk hutannya itu juga masih banyak ya, cukup banyak betul. daripada lain gitu ya. Kualitas udara di Jawa Timur ini menurut Bro Aji gimana tuh? Untuk kualitasnya, menurut Aji sendiri untuk saat ini sudah sangat membaik, karena dari Dinas Perhutanan, Dinas Lingkungan Hidup itu sudah bekerja sama untuk membangun hutan hijau. Jadi
banyak sekali sasaran-sasarannya. Salah satunya ada di Kabupaten Bojonegoro juga ada yang Aji ketahui ya. Untuk sejauh ini di Kediri itu juga ada. Itu melalui penghijauan dan reboisasi melalui Dinas Perhutanan Jawa Timur yang tentunya sasarannya hutan-hutan kecil terlebih dahulu. Mereka menyusuri hutan-hutan kecil yang dimana mungkin masih jauh dari kata bersih ya. Tentunya kayak semisal hutan masih sebagai tempat pembuangan sampah, hutan masih menjadi tempat untuk istilahnya hal-hal yang tidak perlu dilakukan dan salah dilakukan di hutan itu masih dilakukan di hutan-hutan kecil seperti itu. Jadi untuk saat ini kualitas hutan menurut Aji sudah sangat membaik dari tahun-tahun 2012, 2013 sampai dengan 2018 ya. Untuk saat ini karena Dinas Perhutanan sangat-sangat memberikan dampak baik bagi perkembangan tersebut. Oke. Jawaban yang sangat bagus dari Mas Aji. Mungkin kita bisa cermati kenapa kita harus menjaga tadi. Oke. Ya. Kita sudah mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Iya. Itu berpengaruh nggak sih untuk udara? Soalnya kan kita tahu. Iya. Kan adanya COVID itu kan ada kerja dari rumah, sekolah dari rumah, yang dimana itu mengurangi aktivitas di luar. Kayak kendaraan itu kan jarang pas dulu. Termasuk berdampak nggak untuk kualitas udara menurut Bro Aji sendiri? Sangat berdampak menurut Aji karena kurangnya aktivitas di luar ya. Karena pandemi menjadi Masyarakat banyak yang bertahan di rumah, memperjuangkan hidupnya di rumah, kurangnya aktivitas di luar seperti asap kendaraan, terus juga pabrik juga banyak yang off, terus pokoknya yang istilahnya yang menurut Aji menghasilkan asap itu di luar sana itu berkurang. Jadi dampaknya bagi udara juga kan sangat menurun ya. Terus untuk kualitas lingkungannya, udara pasti kan berkurang. Tapi di sisi lain dalam hal tersebut kan kita saat itu sedang terjadi musibah ataupun bencana ya, kalau bisa disebut bencana, karena COVID itu kan penyakit yang bagaimana menyerang kita secara signifikan sekali dan juga tentunya mempengaruhi kualitas udara. Kalau menurut Aji sendiri untuk polusi udara yang berkurang pada saat adanya pandemi COVID tersebut. Oke, untuk dengan kebijakan pemerintah seperti tadi, ini yang saya tahu ini kan seputar daerah Kediri dulu ya. Di daerah Karisidenan Kediri itu kan luas ya, kayak Iya, betul. Dan dari kota gitu. Bahkan Blitar sendiri pun masih termasuk Kabupaten Karisidenan Kediri ya. Ya. Di sini itu marak pembangunan ruang terbuka hijau. Yang terkenal di Kediri itu adalah Hutan Joyoboyo dan Taman Sekartaji. Ada yang mungkin bisa disebut baru, itu namanya Taman Berantas kalau di Kediri. Nah, di sini menurut Bro Aji sendiri worth it gak sih untuk membangun ruang terbuka hijau? Dan manfaatnya itu bisa dirasakan jangka panjang atau tidak? Atau hanya membuang-buang anggaran? Atau gimana menurut Bro Aji sendiri? Nah, kalau menurut saya itu tinggal bagaimana cara kita menghadapinya. Kita kan tentunya sebagai masyarakat kecil ya, tentunya bagaimana menanggapi adanya pembangunan tersebut. Yang pertama, memanfaatkan, benar-benar melihat apakah ini sesuai dengan tupoksi yang diperlukan kita. Dan tentunya apabila kita sebut untuk memperbanyak anggaran dan lain sebagainya, hanya membuang-buang anggaran, kita lihat terlebih dahulu bagaimana manfaat bagi kita dan juga bagaimana kita dapat merasakan
dampak baiknya. Jika dengan hal tersebut tentunya kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa, kita bisa menginformasikan dan juga kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita yang mempunyai negative thinking istilahnya ya. Untuk tentunya kita juga bisa sebagai icon dari mereka bahwasanya wah adanya pembangunan ini tentunya bisa berdampak baik bagi kita, tidak hanya ada dampak buruk karena kita harus kita harus menjauhkan pikiran buruk itu karena pemerintah sudah sebaik mungkin memikirkan bagaimana caranya kita untuk bisa bertahan dengan baik tentunya dengan lingkungan seperti ini. Seperti itu kalau menurut saya. Kalau di lingkungan Bro Aji sendiri ini mengingatkan di Halo? lingkungan hidup itu? Maaf Kak tadi terpotong ya. Oke. Bisa diulangi pertanyaannya? Bisa disebut aktivis apa enggak sih orang-orang seperti Bro Aji ini? Kalau menurut saya ya, pandangan saya bisa sangat disebut seorang aktivis karena bagaimana kita dari awal saja sudah diberikan tugas untuk membuat advokasi bagaimana kita mampu berjalan dengan program-program yang kita lakukan. Jadi misalnya kita sebagai duta lingkungan nih, kita tidak hanya menjadi seorang tamu undangan, kita tidak hanya sekedar menjadi ambasador. Tentunya kita juga harus mempunyai program dan juga advokasi yang benar-benar bisa kita lakukan. Karena dengan hal tersebutlah kita bisa disebut seorang aktivis yang baik. Dan juga tentunya dengan hal tersebut kita juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar sana, di luar sana tentang bagaimana lingkungan hidup yang baik seperti itu. Mungkin aku tanya satu hal yang gimana ya? Setelah dari program kerja yang Mas Aji lakukan tadi, perjuangan Mas Aji untuk menjaga lingkungan hidup, ada nggak sih hal yang membuat Bro Aji ini sendiri puas? Contohnya kayak setelah Bro Aji melakukan sebuah sosialisasi atau sebuah program kerja itu masyarakat di suatu tempat itu menjadi berubah. Bisa diceritakan mungkin pengalaman? Nah, ini nih yang seru. Jadi dulu pernah pada tahun 2019 karena program Aji ini sudah mulai tahun 2019. Itu di suatu wilayah karena kita sasarannya tidak hanya di kota-kota besar ataupun yang bisa disebut sebagai seorang istilahnya kota besar aja ya, tapi kita juga menyusuri ke kota-kota kecil, desa terpencil seperti itu. Nah di sana kan masih banyak sekali tuh kayak tempat sampah liar, tempat pembuangan sampah liar, bahkan pun banyak ponten atau kita sebut sebagai kamar mandi ataupun toilet yang di luar rumah seperti itu ya, kalau kakak tahu. Jadi kita tuh benar-benar mengedukasi, kita datang ke tempatnya mereka, kita banyak sekali menginformasikan bahwasanya ini berbahaya bagi lingkungan, ini berbahaya bagi kesehatan. Tapi mereka pikir, wah kata siapa nih mas, kita udah hidup bertahun-tahun seperti ini tapi juga kita masih sehat-sehat aja, kita masih sehat bugar, tidak ada apa-apa ya. Tentunya mereka itu masih yakin dengan kepercayaan mereka bahwasanya itu kehidupan mereka itu sudah benar, kehidupan dalam bentuk lingkungannya. Tapi jika kita lihat dalam bentuk biologinya, kita lihat dalam bentuk kesehariannya, itu merupakan suatu kegiatan yang salah untuk dilakukan. Seperti halnya kayak tempat sampah yang mereka anggap sudah berkumpul menjadi satu, tapi sampah itu masih dicampur aduk banyak sekali ragamnya. Ini ada sampah basah, sampah kering, sampah buah dan lain sebagainya, itu masih dicampur menjadi satu seperti itu. Terus ya mungkin karena mereka masih dibilang orang desa yang kurang informasi, kurang jangkauan dari pemerintah perihal lingkungan, tentunya dari DLH seperti itu, mereka tetap terus berpikiran bahwasanya kegiatan yang mereka lakukan itu kegiatan yang benar. Nah, terus kita berusaha untuk memberikan informasi, kita memberikan sosialisasi juga, tapi mereka tuh menganggapnya masih kayak, iya ini apaan sih, kayak ya mereka kan kalau kedatangan mahasiswa seperti waktu KKN kayak gitu kan biasanya banyak sekali kegiatan ya, kayak membuat salah satunya mahasiswa KKN
memberikan kenang-kenangan tempat sampah kayak gitu. Tapi justru itu malah menjadi asing bagi mereka, kayak ya udah dibiarkan gitu aja tapi tidak dimanfaatkan. Nah, pada saat kita datang ke sana, kita melakukan sosialisasi, kita memberikan informasi tersebut, mereka masih istilahnya kayak, aduh mas, udah banyak yang ngasih informasi ini ke kita tapi ya nggak ada tindakan apa-apa gitu. Terus kita berusaha memberikan tindakan kepada mereka. Kita memberikan contoh, memisahkan sampah plastik, sampah daun, sampah organik, non-organik seperti itu. Mereka mulai terbiasa hingga akhirnya saat kita kembali ke sana, mereka itu menyambut kedatangan kita. Wah, ternyata benar yang Mas katakan, dengan adanya pemisahan tempat sampah, kamar mandi ataupun toilet yang sesuai dengan kebersihannya, mereka sekarang tuh menjadi kayak, wah, lingkungan kita menjadi bersih, lingkungan kita menjadi segar seperti itu. Terus kayak semisal kita memberikan informasi lagi ya ke mereka, jadi mereka itu bisa menangkap informasi tersebut itu dengan baik karena kita memberikan tindakan. Jadi kayak, wah, senang sekali dengan kita memberikan tindakan ke mereka yang dulunya mereka masih ngeyel, gak percaya tentang informasi ini itu, sekarang bisa dilakukan dan juga menjadi kebiasaan baik bagi mereka seperti itu. Oke, dari yang saya tangkap dari Bro Aji ini tadi, yang diharapkan dari warga itu sendiri kan adalah hasilnya ya. Jadi kan hasil itu sebenarnya hasil itu kan sebenarnya kita juga harus usaha baru ada hasil. Mungkin yang dipengenin warga itu yang hasilnya cepat gitu ya. Iya betul. Jadi tindakan mereka langsung kayak, wah, inilah buktinya. Jadi mereka bisa percaya dan juga mereka bisa ikut melakukan, bisa ikut mencontoh seperti itu kan. Iya. Jadi ini tukar pengalaman juga ya dari LHD sendiri kan pernah mengadakan program itu namanya peduli sampah. Jadi kayak memilah sampah gitu. Untuk sampah plastik kita mengumpulkannya di daerah kampus sendiri. Itu hasilnya itu digunakan untuk beasiswa dari mahasiswa yang lebih membutuhkan itu gitu sekitarnya. Nah, untuk warga sendiri itu fokus kita itu ke sampah-sampah organik yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk. Nah, mungkin kayak kegiatan-kegiatan itu kan bisa mendatangkan ekonomi mungkin. Ada nggak sih kegiatan dari pemerintah untuk membuat, kayak contohnya kita buat sederhana lah, kampung kompos yang dimana itu mengumpulkan sampah dari rumah-rumah warga, terus dikumpulkan menjadi satu dan diolah mungkin oleh Karang Taruna dan menghasilkan nilai ekonomi. Ada nggak kegiatan seperti itu? Atau pemanfaatan lain yang bisa menghasilkan ekonomi? Iya betul. Jadi untuk kegiatan tersebut sekarang tentunya sudah marak sekali di berbagai desa, di berbagai kecamatan, kota. Sekarang yang tentunya menjadi tren bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan itu ya bank sampah, Kak. Jadi sekarang kan banyak sekali di desa-desa digerakkan oleh ibu-ibu PKK, terus mungkin dari RT, RW itu menggerakkan bank sampah dan itu menjadi pemulihan ekonomi juga. Selain mereka bisa mempengaruhi lingkungan mereka, juga bisa menjadi pemulihan ekonomi dan tentunya bagi mereka itu merupakan suatu pembelajaran juga bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar mereka, anak-anak mereka, bahwasanya ini loh caranya untuk menjaga sampah tetapi tidak dengan merusaknya kembali. Kalau misalnya orang-orang di luar sana kan masih, kalau pengurangan sampah itu masih ada pembakaran dan lain sebagainya, tapi pengurangan sampah di lingkungan dengan cara adanya bank sampah ini kan bisa menjadi tren baik ya, bisa dibilang keren karena menghasilkan uang, terus mereka juga bisa belajar tentang administrasi dan lain sebagainya. Jadi mereka dengan adanya satu program ini bisa belajar banyak seperti itu. Oke. Mungkin nih yang menarik untuk masyarakat itu kan, kalau apa yang bisa dihasilkan dari program tersebut. Mungkin salah satu yang paling bisa kita sepakati
adalah ketika kegiatan itu menghasilkan rupiah. Betul ya Bro Haji? Betul. Terus untuk dampak-dampak yang lain, contohnya kayak yang terjadi pada saat ini itu kan kondisi hujan itu kan tidak bisa diprediksi kan, dulu bulan apa sampai apa itu musim kemarau, terus bulan ini sampai bulan ini itu musim hujan, dan sekarang kan lebih nggak bisa diprediksi. Itu kan juga gara-gara rusaknya lingkungan. Iya betul. Nah di sini bentuk usaha nyata yang dilakukan oleh mungkin aktivis kayak Bro Aji atau pemerintah itu yang bisa dilakukan itu seperti apa selain dari edukasi? Kalau dari menurut Aji sendiri, hal yang sangat perlu dilakukan ya tindakan itu sendiri Kak. Jadi kita berusaha untuk datang ke mereka, bagaimana kita melihat kondisi yang sedang terjadi. Bisa kita contohkan dengan adanya advokasi Aji tadi melalui kelas inspirasi. Kita kan setiap bulannya melakukan aktivitas ya, kita setiap bulannya melakukan peninjauan ke desa-desa terpencil. Kita lihat pengaruh lingkungan saat ini di kalangan mereka itu seperti apa. Kalau sekarang kawasan lingkungannya sedang terjadi hujan yang tidak bisa diprediksi seperti ini dan masih banyak lagi yang lainnya, itu kita lihat kondisi mereka di sana itu tentang kesehatan ataupun tentang pencemaran lingkungan yang lain. Kalau bulan lalu yang Aji temui itu adalah tentang kesehatan. Jadi bagaimana kita observasi bersama dengan salah satu puskesmas, bisa disebut puskesmas ya, kalau di desa itu namanya mungkin dari penggerak puskesmas juga ya. Kalau di desa itu kita melakukan observasi bersama di sana. Ternyata kalau yang Aji lakukan itu di Kecamatan Kalitidu ya, itu mereka itu banyak yang terkena penyakit seperti batuk pilek, terus masih banyak lagi yang lainnya karena cuaca tadi. Nah, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah tindakan bagaimana cara mereka untuk bekerja sama dengan pihak kesehatan untuk mengantisipasi adanya pencemaran kesehatan yang mereka alami saat ini. Jadi mereka harus bagaimana adaptasi dengan lingkungan, berpola hidup yang baik, menjaga kesehatan yang baik, dan tentunya mengkonsumsi obat yang tepat untuk mengurangi hal-hal tersebut, seperti itu. Oke. Kita jadi kesimpulan dari yang udah kita obrolin dari tadi itu, jadi kegiatan ini tidak akan berjalan optimal kalau dari edukator dan yang diedukasi sendiri itu tidak saling mendukung gitu ya. Iya betul. Jadi aku tadi menangkap, jadi di sini ada 3 poin yang harus diperhatikan saat kita ingin melakukan gerakan perubahan. Yang pertama itu yang kayak disebutkan Bro Aji tadi, yaitu edukasi. Yang kedua itu monitoring, yang terakhir evaluasi. Evaluasi sendiri yang pernah dilakukan Bro Aji. Kalau dalam satu proker itu kan pasti dari Bro Aji sendiri ada proker yang berkelanjutan. Evaluasi seperti apa yang dilakukan? Tentunya kita juga harus melakukan observasi dulu ya Kak, sebelum melakukan evakuasi. Kita melihat kondisinya yang benar-benar mereka butuhkan di lokasi. Salah satunya dengan kesehatan tersebut ya, karena saat ini kan dengan pengaruh cuaca, terus masih banyak lagi yang lainnya tentang cuaca ya, tentang kesehatan, kondisi lingkungan. Jadi evakuasi yang pertama kita lakukan, yang pernah Aji lakukan juga di tempat observasi tersebut, tentang bagaimana kita bekerja sama dengan dinas terkait. Yaitu kalau kesehatan kan bisa kita kerjasama dengan dinas kesehatan. Tentunya apa saja sih yang mereka perlukan dan yang perlu kita berikan kepada mereka, karena evakuasi itu sangat penting bagi mereka. Tidak hanya memberikan informasi, sosialisasi, juga mereka membutuhkan tindakan. Bagaimana tindakan itu bisa kita lihat mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita bisa mengupayakan, kita bisa menginformasikan kepada dinas terkait, karena sekarang media sosial itu sangat penting ya Kak. Jadi
mungkin bisa melalui media sosial juga. Kalau mereka belum berani untuk datang langsung ke dinas, bisa menginformasikan melalui media sosial seperti itu. Kalau evakuasi yang Aji lakukan untuk saat ini, jadi sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu kita mengusahakan untuk bekerja sama dengan dinas terkait seperti itu. Oke, terima kasih. Oh, jadi masih ada satu lagi ya, jadi mohon maaf tadi saya jadi masih ada yang terakhir. Jadi yang terakhir itu evaluasi. Setelah melakukan evakuasi itu kan harus ada evaluasi juga. Iya. Setelah melakukan evaluasi seperti apa yang mungkin bisa dilakukan? Nah, Evaluasi edukator. Soalnya evaluasi, kebanyakan. Kalau sejauh Oke. ini tentang program yang sudah dilakukan evaluasinya, kalau tentang penghijauan ya Kak, jadi kita evaluasinya itu tentang bagaimana sasaran kita tuh benar-benar tepat. Mungkin kalau kita hanya melakukan kegiatan, kita hanya melakukan program di tempat-tempat, kita mencari sasarannya tempat yang ramai, banyak yang antusias, pengikutnya banyak, seperti itu tuh menurut Aji kan masih kurang tepat ya. Jadi kita harus benar-benar melakukan di mana tempat yang benar harus dilakukan program tersebut. Nah, itu salah satu evaluasi yang pertama. Jadi evaluasi tempat, evaluasi tindakan, dan juga evaluasi kebutuhan yang kita berikan seperti itu. Oh, oke. Ini terakhir untuk Sobat LH. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sobat LH untuk terakhir kalinya, untuk sesi terakhir ini. Dari Aji ya ini Kak. Iya. Oke, Silakan. kalau dari Aji sendiri, buat sahabat-sahabat LH, jangan lupa untuk sadar lingkungan, kurangi barang sekali pakai, tetap melakukan penghijauan, dan tetap peduli sampah. Karena pengaruh kebaikan lingkungan juga berpengaruh bagi kehidupan kita yang berkelanjutan. Tentunya kita sehat, kita hebat karena lingkungan juga, seperti itu. Oke, luar biasa sekali penyampaian dari Bro Haji sendiri ya. Jadi kesimpulannya, kita baik ke alam, maka alam juga akan memberikan feedback yang baik juga untuk kita. Betul, sangat betul itu Kak. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin ya Bro Haji. Untuk Sobat LH, terima kasih untuk maaf agak grogi. Untuk Sobat LH, mungkin itu saja isi podcast kali ini. Terima kasih Bro Haji. Semoga di lain kesempatan kita bisa collab lagi untuk membahas isu-isu tentang lingkungan ya Bro. Oke. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast LH yang selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Sobat LH. Yuk. Oke.